Kak. Ini sih saya, apakah Kak berkenan untuk diwawancarai? Ya, saya berkenan. Jadi perkenalkan Kak, saya Aina Rama Kamila dari kelas 9B dan bersama rekan saya Miftahul Nabila Rahmah dari kelas 9B. sebagai pewawancara di sini. Jadi gini Kak, saya mau tanya, bagaimana menurut Kakak, bagaimana cara untuk menyikapi informasi-informasi di sosial media? Jadi saya yang pertama itu membaca dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Namun saya juga nggak baca dari satu artikel aja. Saya biasanya membaca dari satu artikel ke artikel lainnya. Karena dengan tujuan untuk membandingkan dari artikel tersebut. Terus saya juga mendapatkan artikel itu dari sumber yang terpercaya. Biasanya sih yang mempunyai value yang besar atau nama yang emang udah dipercaya sama orang-orang gitu. Oh, jadi begitu Kak. Baik, untuk kakak sendiri, apakah kakak sudah bijak dalam menyikapi informasi-informasi pada sosial media? Kalau saya sih bisa dibilang juga sudah, namun juga bisa dibilang masih belum karena saya biasanya juga masih nyeleneh juga. Kadang bisa kemakan sama hoax, tapi setelah dipilah dan memilah, saya bisa memilih terlebih yang bagus terlebih dahulu. Ya, jadi begitu Kak. Menurut Kakak apa dampak negatif dan positifnya? Kalau dampak positifnya saya rasa di kalangan kayak kita terhadap moral itu bisa lebih ke up to date sih. Jadi kayak terhadap informasi materi yang baru itu kan lebih jangkanya lebih luas gitu kan. Ada kayak aplikasi Brandly, Google yang bisa membantu kita untuk materi gitu. Sedangkan kalau misalnya dampak negatifnya ya sama lagi kembali ke kitanya untuk yang milih dan memilahnya. Karena kan dalam di Google dan Brandly itu kan juga terhadap kunci jawaban itu kan ada, takutnya moral anak-anak ini tuh disuruhnya tuh cari dulu sebelum berpikir, bukan berpikir dulu baru mencari gitu sih. Itu dampak negatifnya. Oh ya, jadi begitu pendapat Kakak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, sebelumnya saya minta izin untuk mewawancarai Bapak. Ya, Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Revina Dewi Susanto dari kelas 9B. Baik, saya ingin meminta pendapat Bapak. Untuk masa sekarang ini kan di era globalisasi ini kan banyak sekali teknologi informasi yang sudah berkembang pesat. Contohnya media sosial. Nah, media sosial ini kan menyimpan banyak sekali informasi. Nah, informasinya ini tuh bisa buruk ataupun baik, Pak. Nah, ini otomatis kan bisa mempengaruhi moral pelajar apabila pelajar tersebut menyaksikan informasi-informasi tersebut. Nah, bagaimana pendapat Bapak menurut hal tersebut? kalau menurut saya ya tentunya di dalam pendidikan dan era seperti ini memang diperlukan tentang media sosial, bahkan teknologi-teknologi canggih itu memang harus kita manfaatkan dengan baik. Tetapi dengan pemanfaatan teknologi tersebut itu ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu dari segi kebutuhan. Kebutuhan kita itu apa saja yang harus kita kelola dan kita cari di dalam teknologi tersebut. Yang kedua yaitu tentang penjadwalan dan juga tentang apa-apa saja yang harus kita cari di dalam teknologi tersebut. Terutama dalam medsos itu sendiri juga kita juga harus bisa memanfaatkan itu jika itu memang dikira kebutuhan dalam pembelajaran di tiap siswa. Seperti itu. Baik. Kemudian selain faktor sosial media, menurut Bapak faktor apa saja yang dapat mempengaruhi moral pelajar di SPEN kita ini? Tentu saja kalau moral itu tidak jauh dari lingkungan dan juga dari pergaulan. Kalau di SPEN Tita ini di SMP 3 Taman ini karena memang usianya baru 13 sampai dengan 15, yang memang di usia segitu itu adalah pencarian jati diri. Oleh karena itu yang paling susah dihindari yaitu tentang lingkungan dan pergaulan. Sehingga di dalam pertemanan itu memang kita seusia SMP itu harus memang memilih dan memilah
untuk lingkungan yang akan kalian tempati dan juga teman yang akan kalian gauli. Itu. Oh begitu ya Pak. Kemudian menurut Bapak apa dampak yang dapat terjadi jika di SMP Negeri 3 Tama ini siswa-siswanya gampang terpengaruhi oleh sosial media? Ya, tentu saja dampaknya sangat fatal sekali jika kita itu tidak bisa lepas dari media sosial, karena media sosial ini juga berada di dalam suatu teknologi canggih, sehingga kita juga harus bisa membedakan dan memilah untuk penjadwalan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi dampaknya sangat buruk sekali. Yang pertama yaitu pastinya akan terjadi penugasan yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Kemudian kalau di sekolah juga mungkin karena bermedsos terlalu lama bisa terjadi kemalasan. Mungkin juga jika di rumah itu terlalu banyak medsos, akhirnya berangkat ke sekolah pun akan terkendala dalam keterlambatan. Mungkin itu. Iya Pak. Kemudian menurut Bapak upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan moral-moral baik yang ada di SMP Negeri 3 Taman ini? Yang pertama itu moral harus berada dalam, yang pertama motivasi intrinsik dulu. Motivasi dalam diri sendiri. Jika kalian sudah bisa mengendalikan diri sendiri, baru kita ke lingkungan. Yang pertama yaitu kita harus menjadwalkan tentang aktivitas sehari-hari. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, kita harus berada dalam lingkungan yang baik. Dari teman, dari keluarga, kemudian dari lingkungan juga. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu kita harus bisa mengendalikan moral tersebut dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sehingga dengan menjadwalkan seperti itu baik dari keagamaan, kemudian dari tingkah laku, dan baik dari aktivitas yang lain, itu pasti akan bisa terjadwal dengan baik tanpa ada pengaruh dari media sosial yang memang dalam era seperti ini itu bisa mempengaruhi di kehidupan sehari-hari. Seperti itu upayanya. Jadi begitu ya Pak? Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, you!